Tribuners, Anda kembali menyaksikan Ngopi Suruh bersama saya Unika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi topik menarik di Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini ada satu tokoh inspiratif muda di Kabupaten Karanganyar. Langsung menyapa dari Kabupaten Karanganyar sudah hadir bersama dengan Bella ada Mas Ilyas Akbar Almadani SIP selaku Ketua dari DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar. Ya. Selamat sore, apa kabar Mas? Selamat sore Mbak Bella. Sehat semuanya. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitupun juga Tribuners, kita yang sedang melakukan syuting pada sore hari ini dalam keadaan sehat karena kita sudah divaksin booster. Begitupun dengan Mas Ilyas juga ya. Jasmine, kita dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Well, back to the topic, ini terkait inspirasi kepemimpinan politikus muda di Kabupaten Karanganyar. Nih, sebelum kita tarik panjang pembahasan ini, Bella izin kita boleh ngopi bareng Mas. Karena hari ini ngopi surup begitu ya. Dari Kopi Lawu. Oh, kopi Lawu ini ya, spesial. Right. Kopi Lawu spesialnya dari Karanganyar kah? Karanganyar. Baik. Mas, kita balik ke topik lagi ya. Sebelum kita tarik panjang tadi, melihat generasi sekarang. Mas Ilyas sendiri ini kan kelahiran tahun 1998, benar? Generasi Z. Generasi Z ya. Nah, sebagai generasi muda ini tentunya dengan sepak terjang yang banyak sekali. Ini saya baca sekilas profilnya Mas Ilyas sendiri pun saya juga terinspirasi nih sebagai anak muda. Nah, terlepas dari jabatan Mas Ilyas sebagai Ketua DPD Golkar, kemudian dari anak seorang bupati juga yang ada di Kabupaten Karanganyar ini. Jadi gimana Mas? So what do you think about important atau enggak sih, penting atau enggak pandangan politik anak muda untuk generasi sekarang ini? Silakan Mas. Saya kira memang di era sekarang ini, kalau kita melihat kan sebetulnya era sekarang ini era keterbukaan informasi. Semua informasi terbuka luas dan semuanya bisa mencari informasi apapun, termasuk semua bidang informasi politik, biologi, apapun semuanya terbuka luas. Saya kira di dalam konteks demokrasi di Indonesia saat ini, anak muda mesti dalam tanda kutip minimal tahulah apa itu sebetulnya politik. Sebelum tahu tentang lebih jauh politik seperti partai politik itu apa fungsinya. Politik dulu apa yang mestinya diketahui oleh anak muda. Semakin mereka tahu terhadap politik, saya kira bangsa ini dalam 1-2 dekade yang akan datang pasti akan lebih inklusif dalam merumuskan sebuah kebijakan. Saya kira itu Mbak, insight pertamanya itu. Pertamanya itu ya. Kemudian yang melatar belakangi sebenarnya Mas Ilyas terjun di dunia politik itu apa? Yang melatar belakangi memang dulu di SMP dan SMA mungkin saya rada tertarik itu di dunia organisasi. Pada saat itu saya tergabung di dalam Dewan Ambalan SMA 1 Pramuka lah, dan jiwa sosialnya juga saling kompak di dalam sebuah grup, di dalam sebuah pramuka. Itu kan artinya dharma ku baktikan, bakti ku dharmakan pada saat itu. Terus camping dan lain sebagainya membangkitkan jiwa nasionalisme kebangsaan. Dan itu menggerakkan hati saya untuk mendaftar di kampus kerakyatan, kampus UGM. Dan itu menginspirasi saya. Setelah lulus sarjana dari UGM, saya putuskan terjun ke dunia partai politik, terutama dunia politik yang akhir-akhir ini memang dianggap sebagai salah satu dunia yang memang menentukan sebuah policy maker, kebijakan ke depan. Itu memang berawal dari sebuah organisasi di juga. SMA itu dulu. Berawal dari organisasi, berakhir juga di organisasi. Dari pramuka dulu. Ya. Kemudian ada rasa, muncul jiwa nasionalismenya, empatinya. Jadi bukan karena anak bupatinya ya, Mas, ya, lebih ditekankan karena memang dari kecil ada jiwa nasionalisme. Ya, karena pramuka kan membangkitkan empati kita kan. Pas camping, kalau kita tidak makan ya temennya ikut nggak makan. Makan dibagi bersama-sama. Dan empati itu
menggerakkan jiwa masing-masing kita, dan itu kebetulan kepengen daftar di politik di Universitas Gadjah Mada. Yang pertama sebetulnya saya mendaftar di tata kota, tapi kan intinya juga kalau tata kota ya lebih ke penataan, tapi tidak keterima di politik pemerintah. Jadi memang dari pramuka. Dari pramuka kemudian balik ke organisasi lagi dalam hal ini untuk masyarakat ya Mas ya. Betul. Baik, pastinya yang dipelajari dari pramuka itu berimpact atau berdampak besar juga bagi masyarakat, jabatan, lebih lingkungan. Ke masyarakat. Nah, lingkungan juga nih. Baik Mas, pastinya ada partisipasi. Nah, kalau menurut Mas Ilyas sendiri, anak muda ini wajib nggak sih berpartisipasi di bidang politik? Kalau saya pribadi melihat semakin anak muda ini berpartisipasi, karena kan ada jarak rentang ya antara milenial, generasi Z, dan juga generasi baby boomers. Iya, baby boomers. Generasi tahun 80-70-an. Orang tua. Di atas usia 30-40 tahun. Kalau gap antara generasi 30-40-an tahun yang sekarang ini dan juga generasi muda 20 tahun sampai 25 ini gapnya terlalu jauh terhadap partisipasi politik, saya kira ya kebijakan politik seperti itu saja. Tidak ada lompatan ataupun percepatan mereka dalam mengelola kebijakan. Jadi semakin anak muda ini kan gayanya, stylenya kan kepengen cepat, tepat, responsif, dan juga menyelesaikan masalah secara lebih inklusif. Semuanya dirangkul, tidak eksklusif. Jadi semuanya dirangkul. Jadi kalau gapnya ini terlalu tinggi, ya, misalnya orang tua suka politik tapi anak mudanya nggak suka, ya jadi repot. Kalau orang tua suka politik, anak mudanya malah menjauh dari partisipasi politik, justru kita ke depan bisa mungkin ada ketimpangan dalam edukasi terhadap politik. Jadi mesti berpartisipasi. Dan kebijakan juga agak susah. Entah itu tahu atau nggak tahu, mesti minimal harus cari tahu untuk berpartisipasi. Karena menentukan nasib 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Dan kita juga akan menuju ke sana kan? Iya, benar sekali. Kemudian benefit atau manfaat dari ikut berpartisipasi ini apa? Benefitnya saya kira kita jadi lebih tahu. Kalau Winston Churchill itu mengatakan sebetulnya politik adalah cara kita untuk melihat sebetulnya masa depan itu akan seperti apa. Cara kita memprediksi itu besok itu akan hujan ataupun tidak hujan. Nah, kalau kita tahu partisipasi politik, kita berpartisipasi politik, berarti kan kita tahu ketika kita mencoblos apa sebetulnya yang kita coblos itu apa. Kita menyerahkan hak kita kepada negara, kepada calon, untuk hak kita dikelola oleh calon itu, dan calon itu kita percaya untuk mengelola hak kita. Kita mencoblos mereka, kita mencoblos mereka, dan orang itu mengelola hak kita sebagai policy maker, pelaku kebijakan, dan kita percaya mereka. Ketika kita percaya mereka dengan program yang mereka sampaikan kepada kita jadi lebih tahu benefitnya seperti apa. Misalnya nyoblos seseorang atau partai politik tertentu, mereka memperjuangkan pendidikan gratis misalnya. Dan itu menjadi bagian dari benefit. Nyoblos partai tertentu, seseorang tertentu dijamin akan mendapatkan reward di dalam perkuliahan atau beasiswa. Nah, itu adalah salah satu bentuk benefit dari partisipasi, Mbak. Luar biasa. Berarti masuk dalam penting ya, masuk dalam kriteria penting anak muda berpartisipasi dalam dunia politik. Sangat penting. Ya, hukumnya fardu ain malah. Baik, kemudian masih terkait politik tentunya, namun ini lebih ke sepak terjangnya Mas Ilyas supaya menjadi inspirasi juga bagi anak-anak muda di luar sana, khususnya di Kabupaten Karanganyar ini. Beragam pengalaman yang bisa jadi bekal untuk masa depan cerah pastinya. Tidak hanya dirasakan Mas Ilyas sendiri, nampaknya juga dirasakan oleh masyarakat sekitar Kabupaten Karanganyar. Apa saja yang sudah Mas Ilyas lakukan untuk Kabupaten Karanganyar? Satu, saya itu kepengen partai saya terutama kepengen dianggap sebagai sebuah partai yang memperjuangkan politik hijau, politik yang betul-betul merepresentasikan terhadap
ekologi lingkungan. Ya. Ketika kita mencintai alam, tentu alam akan mencintai kita. Apa yang sudah kita lakukan terus kita sampaikan tiap tahun pada anggota-anggota DPR dan fraksi kita. Ketika mereka menganggarkan dana aspirasi mereka, ya minimal harus menguri-nguri menanam pohon. Kita terus tiap tahun konsen menanam pohon. Bahkan dulu di beberapa tahun yang lalu kita tanam 2000 pohon. Wow. Besok di akhir tahun juga kita akan tanam 2000 pohon. Jadi semakin kita banyak menanam, tentu itu adalah cara yang kita yakini untuk merefresh air yang sudah ada. Di tanaman itu kan pasti menghasilkan air, dan air kita kalau kita melihat tiap tahun pasti kan ada tercemar, dan kalau kita menanam pasti akan mengurangi pencemaran. Apa yang sudah kita lakukan, tiap tahun kita menyalurkan dana aspirasi melalui anggota-anggota DPR di Golkar, di partai kami. Dan tentu masyarakat tahu apa yang kita perbuat, seperti membangun jalan, mengawasi jalannya pemerintahan, Pemkab Karanganyar terutama, dan kita menyampaikan masukan aspirasi yang terus kita perjuangkan kepada masyarakat. Tapi pada intinya muaranya kita kepengen disebut sebagai salah satu partai yang konsen terhadap lingkungan. Gitu. Benar. Berarti fokusnya lingkungan ya? Kita mengarah ke sana. Mengarah sebagai partai yang konsen terhadap ekologi lingkungan, terutama sumber daya alam. Berarti ini fokusnya ke SDA-nya. SDA-nya. SDM-nya pasti juga. SDM-nya pasti mengikuti dong. Mengikuti. Kan, ya. Kalau SDA-nya sudah baik, SDM-nya mengikuti pastinya. Mengikuti, ya. Pasti. Baik, selanjutnya kita mau ngopi lagi nih Mas, sebelum kita bahas terkait background pendidikan yang Mas Ilyas tempuh nih selama ini. Seger banget kopi launya, khas Kabupaten Karanganyar ya. Well, back to the topic, terkait background pendidikan yang Mas Ilyas tempuh selama di Karanganyar ini. Apakah pindah-pindah atau di Karanganyar saja? Mulai dari kanak-kanak hingga kuliah, mengenyam pendidikan di mana saja? Silakan Mas. Kalau dari pendidikan dasar saya di MI Muhammadiyah Karanganyar. Kemudian terus di SMP pendidikan menengah SMP 1 Karanganyar. SMP 1 Karanganyar. Terus di pendidikan menengah atas SMA 1 Karanganyar. SMA 1 atau 1 ya. Memang warga lokal Karanganyar. Warga lokal Karanganyar. Terus kuliahnya baru kita merantau di Jogja. Di Jogja. Lebih tepatnya di Universitas Gadjah Mada. Ambil S1 program studi politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan. Cocok banget nih ya dengan karirnya sekarang. Kemudian lanjut S2 lagi nih nampaknya. Ini lanjut S2 lagi di politik dan pemerintahan UGM. Masih di kampus yang sama. Masih nih. Di kampus yang Bahkan dengar-dengar ini masuk dalam kegiatan alumninya sebagai wakil ketua Kagama ya Mas, bener ya? Ya, diamanai oleh rekan-rekan sebagai wakil ketua keluarga alumni Gadjah Mada Kabupaten Karanganyar yang membidangi pemerintahan. Yang membidangi pemerintahan. Ya, ada beberapa wakil ketua kan. Dan saya diamanai di wakil ketua bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan. Ya. Cocok sekali ya, relate dengan karirnya sekarang ya. Prodinya lah. Dengan prodinya juga. Baik, kemudian tidak hanya itu, Kop Mahasiswa Ilmu Politik juga, Komap Visipol UGM, HMI Visipol UGM juga. Ini gimana Mas perjalanannya dulu saat kuliah? Kalau saya di kampus itu organisasi ya ikutnya mengalir aja. Mengalir aja. Lebih cenderung ya, karena kuliah saya fokusnya ya nyari IPK yang tinggi. Oh, wow. Gitu. Nyari IPK yang tinggi, ada tugas ya kita kerjakan. Kebetulan alhamdulillah selesai ya IPK-nya cukup memuaskan. Wow. 3,73. Wow, mesti hebat. Malah ini mohon doanya malah S2 semoga IPK-nya juga tinggi lagi. Amin, kan, amin, gitu. amin. Di balik banyaknya pekerjaan ya Mas? Di balik banyaknya aktivitas organisasi yang Organisasi yang lain pastinya ya. Nah ini kalau dulu masa kuliah ini Mas Ilyas tipe yang kupu-kupu atau kura-kura? Kuliah pulang atau kuliah rapat? Ya kadang kupu-kupu, kadang kura-kura. Lebih baik. Kadang ya
makan, kuma-kuma kan gitu. Kuliah makan, kuliah makan. Kuman. Kuman. Baik. Kura-kura. Oke, baik. Kemudian Mas Ilyas selain tadi aktif di dunia perkuliahan, kemudian Mas Ilyas juga di bidang olahraga, ini nampaknya menjadi Wakil Ketua PSSI untuk Kabupaten Karanganyar, kemudian Ketua Harian PBSI Kabupaten Karanganyar. Ya. Untuk Wakil Ketua PSSI sendiri ini, kita lihat kan ada Persika ya di Karanganyar yang benar ya? Persika Karanganyar dan masuk dalam Liga 3. Selamat, congrats masuk dalam Liga 3 dan sekaligus ini nampaknya juga launching untuk armada busnya juga. Ya, beberapa bulan yang lalu dan langsung diresmikan oleh sang ayah sendiri, benar ya? Bapak Tutrianto Haji Juliat Mono MM, Bapak Bupati Kabupaten Karanganyar ya. Dan for your information nih Tribuners, Mas Ilyas sendiri adalah anak dari Bapak Bupati Karanganyar nih. Kalau tadi di awal belum mengetahui ya. Oke, baik nih Pak. Mas, sorry. Tadi kan terkait Bapak Bupati Karanganyar, Bapak sendiri. Ini bagaimana dengan pandangan privilege para teman-teman atau masyarakat di Kabupaten Karanganyar terkait hal ini? Kalau saya memandang hal itu, saya anggap biasa saja. Justru di mana-mana Bapak itu kan pintar pidato. Iya. Dan itu malah salah satunya kalau saya ngomong ya mestinya paling tidak bisa menyamai kalau pidato. Itu orang yang kalau melihat Pak Yuli itu memang beliau memang dulu terkenal sebagai mubalek kan. Mubalek itu penceramah di kampung-kampung. Dulu beliau backgroundnya itu kan guru honorer. Pak Bupati dulu guru honorer. Terus daftar sebagai caleg pada saat itu, baru meneruskan karir di politik. Kalau privilege saya kira privilege itu dalam tanda kutip tergantung bagaimana kita melihat. Kalau kata dosen saya itu almarhum Pak Cornelis Lee itu beliau mengatakan jadikanlah kekuasaan itu biasa saja. Jangan itu dianggap sebagai sebuah yang tidak biasa atau kekhususan privilege tertentu. Itu malah dijadikan hal yang biasa. Karena itu kan merupakan amanah masyarakat yang tentu mestinya Bupati dan keluarga semuanya bisa dijaga dengan baik. Itu amanahnya. Justru malah lebih berat. Privilege itu malah kemana-mana kan seperti akuarium dilihat orang. Jadi spotlight ya. Ya bahasanya kalau milenial ya spotlight itu kan itu. Tapi dalam catatan justru mesti kita tunjukkan sebetulnya apa yang gagasan yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat menjadi tulodo kan. Ya menjadi contoh bagi masyarakat. Ya. Apalagi anak muda nih. Anak muda. Nah, ngomong-ngomong anak muda, generasi muda sekarang ini kan dikenal dengan generasi strawberry. Yang mana ini kan generasi ini kan dilihatnya, Mas Ilyas tahu tentang ini? Enggak tahu. Baru tahu ini? Nah, jadi generasi strawberry ini Mas dilihatnya tuh cantik, indah begitu. Tapi ketika jatuh, ketika ada masalah sedikit saja langsung lembek, hancur seperti buah strawberry yang jatuh gitu. Ini bagaimana Pak dengan Mas Ilyas terkait semangat anak muda sekarang ini, kemudian pada saat ada masalah langsung hancur, galau, terus ke sosial media seperti itu, gimana Mas? Ya, kalau ada masalah ya kita harus mengingat seperti generasi tua terdahulu. Jangan sampai itu malah menjadikan kita itu terngiang-ngiang momok. Mesti kita yakin kalau ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Bahasanya agama ya harus yakin kalau berdoa pasti doanya akan dikabulkan. Dikabulkan, dijabah ya Mas ya. Jangan kalau ada masalah terus jadi ambiar, karu-karuan, terus malah jadi depresi, terus jadi stres, malah semua pekerjaannya malah jadi kacau ya. Jadi kacau dan keluarganya malah jadi bingung sendiri kan gitu. Tidak ada semangat hidup kan. Hidup itu kan pilihan. Nah, itu aja. Ngomong-ngomong semangat hidup nih Mas, kalau dari Mas Ilyas sendiri menanggapi anak-anak muda yang mungkin gampang depresi atau banyak sekarang anak-anak muda yang mikirnya langsung bunuh diri gitu, gimana Mas menanggapi hal ini? Ya kalau sekarang ya mesti agamanya mesti dikencengin ya. Apalagi rasa kita mawas diri dan tanggung jawab itu mesti
ulang-ulang terus. Karena kedua orang tua, kedua kakek, buyut kita semuanya kan berharap kalau punya cucu, punya anak kan bisa menjadi anak yang baik dan berbakti. Lah itu kalau diingat-ingat, apalagi pada saat Lebaran itu kan kita pulang ke rumah masing-masing. Lah itu kalau diingat-ingat pasti mereka tidak mungkin akan jadi bunuh diri atau depresi. Nah, terkadang pada saat depresi tentu orang itu kan lupa. Ya, hanya fokus terhadap satu masalah, tetapi hal-hal yang lain jadi dilupakan. Ingatlah kedua orang tua. Benar. Itu yang pertama. Harus kembali ke keluarga lagi ya. Kalau udah ingat keluarga kan rasanya ingin bunuh diri tuh nggak jadi gitu. Kasihan kan. Udah membiayai, memberikan sekolah, ngasih makan, bunuh diri kan rugi. Kan, gitu. Masa depannya nggak jadi cerah tapi suram ya jatuhnya ya, Mas. Baik, kemudian Mas terkait masa depan cerah, tentunya Mas Ilyas tidak hanya di dunia politik, tetapi Mas Ilyas juga tergabung dalam komunitas Kadin, yaitu Kamar Dagang dan Industri. Khususnya di Kabupaten Karanganyar nih, pengusaha-pengusaha nih pada kumpul di komunitas ini nih, Mas Ilyas sebagai wakil ketuanya. Kadin ya. Bidang pemerintahan. Nah, bidang pemerintahan bagaimana Mas? Ya kalau kita melihat di Kadin atau pengusaha-pengusaha Karanganyar, memang alhamdulillah pemerintah terus memfasilitasi. Jadi pajak juga nggak terlalu memberatkan, semuanya relatif dalam tanda kutip masih maklum lah, masih memaklumi. Dan kalau rekan-rekan karyawan juga sudah diberikan hal yang bagus. Upah kita UMK Karanganyar itu tertinggi se-Solo Raya. Berkat perjuangan ya rekan-rekan Kadin, rekan-rekan buruh semuanya sama-sama berembuk. Pengusaha enak, karyawan juga, masyarakatnya enak. juga. Jadi kita melihat memang yang penting dalam sebuah usaha itu tekun. Kalau tidak tekun, tidak akan laku barangnya. Harus kita akan menjual barang. Ditelaten ya Mas ya. Tekun menjual barang. Jujur juga. Jujur. Dan harus sabar. Harus sabar juga. Apalagi di hidup di pengusaha tidak ada privilege. Karena pasar bebas. Masyarakat berhak menentukan apa yang dibeli. Oke. Baik, itu tadi untuk Kadin ya, pengusaha. Usaha yang saat ini dijalankan oleh Mas Ilyas apa saja? Kebetulan saat ini saya fokus di satu pariwisata. Yang kedua di Pertasop. Jualan BBM. Kecil-kecilan dulu. Itu udah besar dong Mas. Pertasop kecil-kecilan, baru ada 3 titik. 3 titik. Dan kemungkinan ke depan kepingin usaha di bidang kelapa sawit. Menarik. Kelapa sawit juga. Menarik mungkin. Kebetulan istri saya kan dari Jambi. Dari Jambi. Mungkin di sana ada kelapa sawit ya, kalau cocok harganya ya beli ya. Nggak kemahalan ya nggak usah lah kan. Iya. Kepinginnya seperti itu. Berarti kedepannya inovasi usahanya untuk kelapa sawit ya? Iya, siapa tahu bisa membuat produk minyak goreng sendiri. Yang kita doakan. Betul-betul lebih murah dan enak. Iya, dan pastinya terjangkau bagi masyarakat juga ya. Oke, baik. Dan tadi Mas Ilyas berbicara terkait pariwisata. Bagaimana dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Karanganyar, kemudian sosial budayanya? Pariwisata Karanganyar ada luar biasa Mbak. Ada 2 spot leg yang kita lihat. 1 Tangmangu, 2 Ngargoyoso. Ngargoyoso yang terkenal dengan kebun teh. Kebun teh Kemuning. Kemuning itu kebun tehnya luar biasa, dan justru mungkin kalau ada program lain misalnya ngeteh surup, mungkin tehnya bisa ngeteh surup ya, benar. Teh Gambyong. Baik. Jadi tehnya memang lokal petani dari Kemuning, dan itu Ngargoyoso terkenal memang wisatanya saat ini yang baru gencar-gencarnya. Kalau di Tangmangu, daerah Tangmangu, Jenawi terkenal dengan kopinya. Pariwisata kita cukup luar biasa. Apalagi di Telaga Madirda itu bahkan PAD desa itu mayoritas dari pariwisata orang yang pengen melihat Telaga Madirda seperti apa. Dan itu PAD Karanganyar sebagian besar 20% dari pariwisata, di samping industri dan pajak-pajak yang lain. Sudah relatif luar biasa kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Wow, luar biasa. Meningkatnya sudah luar biasa.
Berarti bangga menjadi warga Kabupaten Karanganyar Harus dengan bangga. hal ini. Pertumbuhan ekonomi kita kan Iya. salah satu yang tinggi Iya. di atas nasional. Wow, Pertumbuhan luar biasa. ekonomi Karanganyar. Baik, ngomong-ngomong pertumbuhan ekonomi bagaimana dan UMKM-nya? Pastinya ini kan juga mendukung percepatan Ya. pemulihan ekonomi yang mana gencar Ya. dibicarakan di Indonesia sekarang ini. Bagaimana, Mas? Kalau kita melihat data ya dari salah satu media cetak, Karanganyar itu UMKM-nya hampir 31.000 31.000. UMKM, Mhm, mikro, kecil, menengah, mhm. dan macam-macam itu. Bahkan kemarin ada di tahun yang lalu itu ada festival durian Festival di durian. Gempolan di Kerjo. Kita juga hadir saat itu diundang Mhm. festival durian, dan UMKM durian, petani lokal durian itu memang luar biasa menggerakkan perekonomian. Perputaran pada Perputaran, saat festival durian ataupun festival UMKM, Mhm. pameran dan lain sebagainya luar biasa. Dan karena UMKM itu, dan jangan salah, di Karanganyar itu mungkin kalau kita melihat satu-satunya kabupaten yang sudah kerjasama Mhm. dengan mitra minimarket. Mitra UMKM Karanganyar itu sudah masuk di Indomaret. Wow. Syaratnya seperti itu. Wow. Di Sdak Nangkerkep kalau kita melihat, kita terus sarankan melalui anggota-anggota kita di DPR kepada Pemkab bagaimana UMKM itu bisa masuk Indomaret. Mhm. Dan alhamdulillah melalui komunitas-komunitas Kadin dan lain sebagainya memberi saran, UMKM kita sudah masuk Indomaret. Wow. Membantu memasarkan Membantu mereka. memasarkan. Oke, Jadi, oke. bermitra dengan Indomaret. Syaratnya seperti itu. Sudah ada satu step Mhm. lebih maju. Lebih maju. Karanganyar. Betul. Dan ini pastinya mendukung juga untuk percepatan pemulihan ekonomi yang Betul, saat ini gencar membantu mereka. diperbincangkan ya. Ya, Oke, baik. Kemudian Memudahkan. bagaimana dengan masyarakatnya sendiri? masyarakat kita itu sangat satu sulit ditebak, unik, sulit ditebak, dan etos kerjanya sangat tinggi. Masyarakat yang betul-betul mencintai Kabupaten Karanganyar secara baik lah, karena Karanganyar didirikan dengan sebuah filosofi pada saat itu Raden Mas Said. Ya. Itu ada 3 filosofinya, satu Apa saja melu itu, Mas? handar beni, Mhm, yang kedua melu hangrung kepi, yang ketiga mulat sariro hangroso. mhm, mhm. Melu handar beni itu merasa ikut memiliki Kabupaten Karanganyar. Iya, merasa ikut Dan memiliki. masyarakat ternyata budaya semuanya gotong royong itu sangat tinggi Hmm, etos kerjanya, sehingga spirit perjuangan Raden Mas Said itu terus diuri-uri, terus dijaga terus, menjadi legacy atau warisan bagi menjadi generasi. warisan legasi Raden Mas Said, dan itu menjadi jalan masyarakat Karanganyar Wow. untuk mencintai kabupaten. Kita lihat tidak jarang Karanganyar itu ada konflik horizontal, Ya, ya. geger dan lain-lain. Ya. Bahkan demo pun jarang di sini. Jarang Karanganyar hampir terdengar jarang ya. terdengar demo ataupun protes yang hal-hal yang kurang, lebih mengutamakan diskusi, musyawarah, Wow. dan bahasanya itu kalau itu menyampaikan saran secara lebih baik, Lebih baik ya. baik dari DPR ke Pemkab ataupun ke partai politik, kan gitu. Lebih mengutamakan pendekatan secara personal. Berarti bisa dikatakan sinergi antar masyarakat di Kabupaten Karanganyar Iya. ini masuk dalam Guyub standar rukun, yang luar biasa ya, ya Mas, guyub rukun. karena ada rasa memiliki itu tadi. Nah, karena ya enggak tahu ya, mungkin karena itu filosofi itu, Mhm, mhm. dan itu terus diingat menjadi memori sejarah warga Karanganyar, dan usia Karanganyar sudah relatif 1 abad, Satu lebih, abad. Wow. 105 tahun, dan pada bulan ini juga diperingati hari jadi, dan Hari memori jadi. kolektif itu mungkin semuanya merasa bahwa ngopo kok dadak geger, dirembuk wae iso, Iya, kan iya, gitu. iya. Melu handar beni, Wow. ngopo dadak geger, dirembuk kayak jalan keluar pasti ada. Iya, benar. Itu, dan itu mungkin menjadi jalan kita semuanya di Kabupaten Karanganyar Dan ini. pastinya Kabupaten Karanganyar juga bisa menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain Betul. terkait hal ini, minim dari konflik begitu ya, Mas. Betul. Luar Minim biasa. konflik. Luar biasa. Dengan anak-anak mudanya yang luar biasa juga Betul. seperti contohnya Mas Ilyas Bahkan ini. kalau kita melihat data, Mbak, Ya. IPM Karanganyar itu salah satu kabupaten yang IPM-nya tertinggi di nasional.
7,98. Wow. IPM itu indeks pembangunan manusia. Ya. Berarti kan pendidikannya mungkin lebih tinggi, lebih clear karena IPM-nya tinggi, relatif tidak ada konflik horizontal gitu. Ada rasa memiliki, ada ketenangan juga antar masyarakat dan diselesaikan dengan musyawarah itu tadi. Betul, lebih mengutamakan itu kalau kami melihat. Daripada geger-geger itu daripada tadi. Geger. Baik, kemudian Mas, harapan kedepannya untuk Kabupaten Karanganyar sendiri ini baik mulai dari SDA-nya, SDM-nya, kemudian pariwisata, sosial budaya maupun kesatuan antar warga di Kabupaten Karanganyar. Silakan Mas. Kami berharap memang Karanganyar ini 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu terus mempunyai grand design. Wow. Di selama 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu arah pembangunannya jelas. Apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti dicapai. Jadi ketika nanti anak cucu kita ke depan itu ada histori sejarah. Misalnya 10 tahun pada tahun 2013-2023 itu yang dikerjakan apa? Legasinya apa? Warisannya. Terus tahun 2023 sampai 2033 itu legasinya apa? Dan kalau itu dijadikan sebuah cara pemerintah dan para pelaku kebijakannya berembuk bersama, saya yakin di tahun 2045 menjemput Indonesia Emas, saya yakin Kabupaten Karanganyar bisa masuk sebagai kabupaten 3 besar terbaik nasional. Jadi walaupun tentu mesti disinergikan bersama. Di politik dipahami sebagai sebuah alat ataupun cara untuk membuat masyarakat semakin lebih maju dan melek terhadap peradaban. Politik kan sebetulnya cara untuk membangun peradaban, membangun sejarah yang bagus dan membangun masyarakat yang kedepannya itu melu handarbeni. Itu tadi ya, sesuai dengan filosofinya tadi. Kalau orang sudah memiliki merasa duweni Kabupaten Karanganyar, oh ini kabupaten saya, pasti kan mereka akan berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Karanganyar. Justru nilai itu yang terus diulang-ulang, disampaikan, direpetisi dan disampaikan oleh para penceramah. Para pelaku kebijakan, para guru, akademisi, sehingga nilai itu yang akan nanti menjadi fondasi dasar masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam berkehidupan sehari-hari. Baik, kemudian lantas bagaimana pesan untuk para Tribuners muda nih yang mungkin ingin terjun juga di dunia politik seperti Mas Ilyas atau para generasi muda yang punya semangat juang tinggi, bagaimana saran untuk para generasi muda terkhususnya di Kabupaten Karanganyar? Yang pertama, untuk Tribuners, itu yang pertama yang harus dilakukan adalah subscribe dulu Tribuners. Iya, benar. Karena ketika sudah subscribe kan pasti akan melek terhadap politik. Benar sekali. Nah, kalau sudah melek terhadap politik, baru tahu nanti bagaimana cara kita berpartisipasi politik. Jangan sampai kita melihat itu politik itu hanya kotornya saja. Tapi kita lihat di sisi yang lain, yakni politik yang baik. Semua misalnya arah pembangunan itu ditentukan oleh orang-orang politik. Kalau orang-orang mengatakan kalau semua orang baik tidak mau terjun ke dalam politik, nanti siapa yang akan terjun di politik? Kalau orang baik tidak mau terlibat aktif dalam berpolitik, tentu yang akan berpolitik orang-orang yang tidak baik. Makanya kita mengajak generasi muda, Tribuners semuanya yang kepingin terjun di politik, yang minimal ya harus baik dulu dan semuanya bekerja untuk kebaikan kolektif bersama. Dan terus berdoa semoga apa yang kita cita-citakan, baik bangsa Indonesia, Karanganyar dan Jawa Tengah menjadi bangsa yang betul-betul menjadi Indonesia yang lebih maju. Ya kira itu aja. Indonesia lebih maju, baik. Ya betul. Terakhir Mas, sebelum closing, 3 kata untuk anak-anak muda Tribuners di luar sana. Silakan dari Mas Ilyas. Melu rumongso handarbeni. Melu rumongso handarbeni. Artinya? Merasa ikut memiliki bahwasanya bangsa Indonesia ini adalah bangsa kita. Kalau kita
jangan terus mencari kekayaan dari bangsa Indonesia. Terus sebetulnya apa yang kita sumbangkan kepada Indonesia dan minimal RT kita lah. Iya, minimal kita, RT. Dari lingkup kecil dulu ya Mas lingkup ya. Kecil dulu. Yang penting pertama lingkup RT kita itu apa yang sudah kita sumbangkan. Jangan-jangan kita tidak ikut iuran RT. Jangan-jangan tidak ikut iuran sumbangsi kita terhadap desa kita itu tidak ada. Karena Indonesia dipahami dalam tempo dulu itu berawal dari ya desa-desa, berawal dari daerah, berawal dari kabupaten, berawal dari provinsi. Justru itu yang dinamakan Indonesia yang betul-betul beragam. Saya kira itu Mbak, desa dulu harus dibangun. Harus dibangun ya. Membangun Indonesia dari desa. Dari desa, baik. Pastinya bangga juga menjadi warga lokal begitu ya. Ada local pride begitu. Oke. Baik, saya lagi terima kasih Mas Ilyas untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk nasihat-nasihat yang luar biasa juga bagi para generasi muda di Ngopi Surup hari ini. Terima kasih, dan kita sudah langsung di Rawi di tempat ini juga. Last but not least, kita mau ngopi lagi. Luar biasa rasa kopi laut khas Kabupaten Karanganyar. Sekali lagi terima kasih ya Mas ya, selalu agenda selanjutnya lancar dan sukses untuk setiap program-programnya apapun itu ya. Salam untuk istri, untuk keluarga, untuk Bapak dan semuanya. Terima kasih. Sukses juga untuk masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Dan Tribuners, demikian untuk Ngopi Surup hari ini. Saksikan terus Ngopi Surup only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Nika Bella pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.